Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Syifa Istiqomah dari program studi D4 Manajemen Keuangan kelas 8A. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Mas Jono dan Ibu Silvia Roza selaku dosen pembimbing yang mana atas bimbingan dan arahannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kelayakan Pembukaan Angkringan Bukis Pegon di Jalan Lapangan Tembak Cibubur. Penelitian saya kali ini didasari karena melihat banyaknya jajanan atau biasa disebut street food yang berasal dari luar negeri dan berkembang di Indonesia. Contohnya burger, kebab, dimsum, dan lain-lainnya. Namun, jika melihat jajanan pasar khas Indonesia juga tidak kalah berkembang. Banyak jajanan pasar khas Indonesia yang dimodifikasi melalui bentuk dan rasanya sehingga jadi lebih menarik dan tidak kalah saing dengan jajanan dari luar negeri, seperti singkong goreng keju, cireng mozzarella, kue cubit atau martabak green tea, dan lain-lainnya. Salah satu jajanan pasar yang sering kita jumpai adalah kue pukis. Kue pukis ini berbahan dasar tepung yang berbentuk setengah lingkaran dan berwarna kecoklatan. Seringkali kita jumpai kue pukis yang diberi tambahan misis atau keju di bagian atasnya atau berwarna hijau karena diberi perasa pandan. Serupa dengan jajanan yang dimodifikasi lainnya, pukis pegon adalah kue pukis dengan tambahan topping berbagai macam rasa, seperti strawberry, tiramisu, dan green tea. Sejak awal, pemilik memang ingin membuka angkringan agar kue pukisnya dapat dinikmati dalam keadaan hangat. Namun, karena keterbatasan modal yang dimiliki, pemilik memutuskan untuk menjualnya secara pre-order, di mana konsumen harus memesannya terlebih dahulu. Setelah hampir 2 bulan berjualan, kue pukis Pegon terjual sebanyak 150 kotak, di mana setiap kotaknya berisi 5 kue pukis. Sehingga dalam waktu hampir 2 bulan, kue pukis Pegon dapat terjual 750 pieces. Meskipun minat pasar yang cukup besar pada awal pembukaannya, dalam mengembangkan usahanya, Pukis Pegon tetap memerlukan analisis kelayakan agar terhindar dari resiko, kerugian, atau kebangkrutan. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan. Sulianto pada tahun 2010 mengatakan bahwa studi kelayakan perlu dilakukan dalam 6 aspek, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknologi dan teknis, aspek manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Pada tahun 2016, Marwah Aziza dan kawan-kawan dalam penelitiannya mengenai kelayakan rumah makan Saung Pojok Dadaha Kota Tasikmalaya menggunakan aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen sumber daya, aspek hukum, dan aspek keuangan dalam menilai kelayakannya. Dalam menilai aspek keuangan digunakan metode Net Present Value. Pada tahun 2017, Farhan Aristianto dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap kelayakan catering Sarafi menggunakan aspek hukum, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, aspek lingkungan, dan aspek keuangan. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Marwah Aziza, Farhan Aristianto dan kawan-kawan juga menggunakan metode Net Present Value untuk menilai aspek keuangannya. Pada tahun 2019, Aryo Dimas Siva Putrandi dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap kelayakan pembukaan gerai Fish and Chip di kawasan Universitas Telkom menggunakan aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan. Dalam melakukan penilaian aspek keuangan, Aryo Dimas Siva Putrandi dan kawan-kawan menggunakan metode Net Present Value, Payback Period, dan Internal Rate of Return. Pada tahun yang sama, Widra Christian dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap kelayakan pendirian XX Cafe menggunakan aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Penilaian aspek keuangan menggunakan metode Net Present Value, Payback Period, Internal Rate of Return, dan Indeks Profitabilitas. Pada tahun 2020, Priscilia Windy Pratiwi dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap kelayakan pendirian usaha roti canai di Jalan Baru, Ponorogo, menggunakan aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan.
Dalam menilai aspek keuangan, mereka menggunakan metode net present value, payback period, dan indeks profitabilitas. Dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, secara garis besar, aspek dalam analisis kelayakan dibedakan menjadi dua, yaitu aspek keuangan atau aspek finansial dan aspek non-finansial. Untuk menilai aspek finansial, digunakan 5 metode, yaitu net present value, payback period, indeks profitabilitas, internal rate of return, dan average rate of return. Sementara untuk menilai aspek non-finansial, terdapat aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek lingkungan. Hingga dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut, di mana sebelum melakukan pengembangan usaha berupa pendirian angkringan, perlu dilakukan studi kelayakan yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansial terdiri dari 5 metode, yaitu net present value, payback period, indeks profitabilitas, internal rate of return, dan average rate of return. Sementara aspek non-finansial terdiri dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek lingkungan. Selanjutnya akan diambil keputusan mengenai layak atau tidaknya usaha untuk dijalankan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian hanya mendeskripsikan variabel penelitiannya tanpa melakukan uji hipotesis. Objek penelitian ini adalah usaha Pekis Pegon yang berencana mengembangkan usahanya dengan melakukan pendirian angkringan di Jalan Lapangan Tembak Cibubur. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa modal kerja dan aset yang dibutuhkan, serta data-data terkait yang bersumber dari pengamatan dan wawancara langsung. Sementara untuk data sekunder berupa tarif pajak, suku bunga, dan lain-lainnya yang bersumber dari instansi terkait dan telaah pustaka. Kemudian metode analisis data adalah penilaian aspek finansial, penilaian aspek non-finansial, dan pengambilan keputusan. Terlihat dalam tabel aspek finansial, suatu usaha dapat dikatakan layak apabila nilai net present value lebih dari 0, payback period kurang dari umur investasi, indeks profitabilitas di atas 1, internal rate of return, dan average rate of return lebih besar dari tingkat suku bunga. Selanjutnya dalam aspek non-finansial, aspek hukum akan menjabarkan tentang izin usaha, izin lokasi, dan juga produk yang akan dijual. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran akan menjabarkan tentang minat pasar, jumlah penawaran, proyeksi penjualan, dan juga pemasaran. Sementara aspek teknis akan menjelaskan tentang proses produksi, tata letak, lokasi, dan peralatan yang digunakan. Aspek manajemen akan menjabarkan tentang sumber daya manusia dan juga struktur organisasi. Untuk aspek lingkungan akan menjabarkan tentang pesaing, pemasok, dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Setelah melakukan perhitungan menggunakan 5 metode, didapatkan hasil sebagai berikut. Net present value sebesar Rp3.140.115, yang mana lebih besar dari 0. Selanjutnya, payback period selama 2 tahun, 11 bulan, 11 hari, yang mana lebih kecil dari umur investasi, yaitu 4 tahun. Kemudian, indeks profitabilitas yang lebih besar dari 1, yakni 1,28. Selanjutnya, internal rate of return sebesar 15,6% dan average rate of return sebesar 22,48%, yang mana kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat suku bunga yakni 4,93%. Kemudian dari penelitian aspek non-finansial, diketahui bahwa produk yang dijual tidak melanggar hukum dan tidak melanggar adat istiadat setempat. Pemilik juga memiliki KTP dan NPWP. Namun, untuk membuka usaha juga diperlukan izin dari RT setempat. Setelah melakukan survei ke beberapa orang, sebagian besar mengatakan bahwa menyukai makanan manis. Sebagian mengatakan bahwa makanan manis dapat menambah energi dan mengurangi stres. Meskipun sudah banyak jajanan yang dimodifikasi,
Sebagian besar dari mereka tertarik untuk mencoba Pukis Pegon. Alasan ketertarikan mereka adalah rasa penasaran terhadap menu yang disajikan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pemilik mampu memproduksi 40 kue pukis dalam satu hari. Maka dengan tambahan 2 pekerja, pemilik berharap dapat memproduksi lebih banyak. Pada tahun pertama, pemilik menargetkan untuk memproduksi 200 kue pukis per hari dan akan ditingkatkan sebanyak 10% setiap tahunnya. Dalam mempromosikan usahanya, pemilik membuat sosial media terkait usahanya, di mana dalam sosial media tersebut memuat informasi seputar produk, harga, dan juga lokasi usaha. Proses produksi dilakukan di hari yang sama, di mana pada sore hari pemilik akan membuat adonan dan baru akan dicetak serta ditambahkan topping apabila ada pembeli, sehingga keadaan produk masih fresh dan hangat. Untuk lokasi sendiri terletak di pinggir jalan sehingga mudah terlihat. Selain itu, Jalan Lapangan Tembak adalah salah satu jalan penghubung antara Jalan Raya Bogor dan Jalan Alternatif Cibubur. Seperti angkringan pada umumnya, angkringan Pukis Pegon juga berkonsep outdoor atau di luar ruangan. Hal ini didasari pengamatan pemilik yang melihat anak muda menyukai tempat nongkrong atau tempat berkumpul di luar ruangan. Meskipun berkonsep outdoor, angkringan Pukis Pegon tetap memilih alat dan bahan terbaik. Tidak hanya menilai dari kekuatan alatnya saja, tetapi juga menilai ketika alat tersebut digunakan, seperti memilih cetakan yang tidak mudah lengket dan tidak mudah berkarat, memilih meja, gerobak, dan kursi yang kokoh, dan lain sebagainya. Pemilik berencana mempekerjakan 2 orang, di mana pada sore hari ketika pemilik membuat adonan, kedua orang tersebut mempersiapkan tempat. Pada malam hari, salah seorang bertugas untuk mencetak dan menambahkan topping. Seorangnya lagi bertugas untuk melayani pelanggan dan mengemas produk. Sementara itu, pemilik tidak memiliki tugas tetap, sehingga dia dapat membantu para pekerjanya. Dilihat dari tugas yang diberikan, tidak diperlukan keahlian khusus, hanya saja perlu berlatih agar terbiasa. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, pemilik tetap menginginkan para pekerjanya dapat melakukan semua pekerjaan, agar dapat saling membantu apabila banyak membeli dalam waktu yang berdekatan. Sementara gaji yang akan diberikan sebesar 1 juta per bulan untuk setiap pekerja dan akan dinaikkan sebesar 100.000 setiap tahunnya. Di sekitar lokasi usaha banyak dijumpai penjual makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Namun tak satu pun dijumpai pedagang yang menjual kue pukis. Bahan-bahan dibeli di daerah Cilangkap atau sekitar 5 km dari tempat produksi, kecuali santan yang dibeli di pasar terdekat. Sampah hasil produksi dan hasil penjualan dikumpulkan menjadi satu dan dibuang ke TPS setelah selesai berjualan. Dengan demikian, dari seluruh perhitungan metode dalam aspek finansial, usaha dapat dikatakan layak, sementara menurut aspek hukum belum layak karena belum memiliki izin dari RT setempat. Aspek teknis perlu dievaluasi karena lokasinya di pinggir jalan yang memungkinkan banyak asap dari kendaraan. Selain itu, sebagian orang menyukai konsep indoor karena lebih tenang dan tidak bising dengan suara kendaraan. Dan juga konsep outdoor sangat dipengaruhi oleh cuaca. Aspek lingkungan juga perlu dievaluasi, mengingat jumlah kasus COVID-19 yang masih bertambah. Pembukaan usaha diharapkan tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu, diharapkan untuk dapat menemukan pemasok alternatif, sehingga tidak bergantung pada satu pemasok saja. Untuk aspek pasar dan pemasaran dapat dilihat konsumen Pukis Pegon adalah masyarakat Cibubur dan sekitarnya yang berpenghasilan menengah dan gemar berkumpul atau nongkrong. Diferensiasi produk yang dilakukan adalah dengan menambah varian rasa pada kue pukis dan menyediakan tempat untuk menikmatinya langsung. Oleh karena itu, aspek pasar dan pemasaran dapat dikatakan layak.
Aspek manajemen juga dikatakan layak, meskipun belum ada pekerja yang secara khusus menangani bagian keuangan dan promosi, namun hal tersebut masih dapat ditangani oleh pemilik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, setelah melakukan perhitungan menggunakan 5 metode dalam aspek finansial, dapat dikatakan bahwa pembukaan angkringan Bugis Pegon di Jalan Lapangan Tembak Cibubur layak untuk dijalankan. Yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi atau dilakukan perencanaan kembali, yakni aspek teknis dan aspek lingkungan. Sementara menurut aspek hukum, usaha dikatakan belum layak karena belum memenuhi persyaratan. Sementara itu, menurut aspek pasar dan pemasaran dan aspek manajemen, usaha layak untuk dijalankan. Selanjutnya, saran akademis. Dalam melakukan studi kelayakan, ukuran dan lokasi usaha sangat berpengaruh. Selain itu, peneliti perlu memahami bisnis inti yang dijalankan. Untuk melakukan penilaian, sebaiknya menggunakan usaha sejenis yang berada di sekitar lokasi agar mendapatkan informasi yang lebih sesuai dan relevan. Selanjutnya, saran praktis. Meskipun aspek finansial dikatakan layak, namun terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi sehingga usaha dapat lebih menguntungkan. Saran yang dapat diberikan adalah menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan menghitung pengeluaran untuk setiap produk dan menambahkannya dengan keuntungan yang diharapkan, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan beberapa hal yang perlu dievaluasi, seperti mempertimbangkan konsep outdoor karena dipengaruhi oleh cuaca, mencari pemasok alternatif, dan mengikuti kasus COVID-19 dan anjuran pemerintah. Terdapat pula beberapa dokumen yang perlu dipenuhi sebelum pembukaan angkringan Bugis Pegon. Pemilik juga perlu melakukan inovasi produk agar konsumen tidak bosan dengan produk yang dijual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.